Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pada malam hari ini kita akan mengambil momentum yang yang diingat oleh kaum muslimin, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mengapa disebut dialami? Karena ini bukan kehendak beliau, pengalaman ini bukan beliau yang melakukannya, tetapi Allah SWT. Beliau adalah objek dari peristiwa ini, yang kemudian peristiwa ini menjadi menurut saya ujian terbesar bagi orang Islam ketika itu sampai hari kiamat, karena ini terkait dengan keimanan kita kepada Allah sebagai zat yang berkuasa melakukan apapun yang Ia mau. Yang kedua, ini juga merupakan ujian bagi manusia untuk apakah ia akan mempercayai peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, di luar logika, di luar ilmu pengetahuan, bahkan bisa jadi di luar apa yang terpikirkan baik dalam filsafat klasik ataupun filsafat modern, atau mungkin filsafat yang akan dilahirkan oleh para pemikir kelak di kemudian hari. Tetapi lambat laun sebenarnya bahwa para saintis itu mencoba untuk berusaha memahami peristiwa ini dari sisi ilmu yang mereka punya. Meskipun tentu bahwa perjalanan Isra ini yang kemudian ada Mi'raj itu bukan perjalanan yang melintas universe atau meta universe, meta alam, tapi ini kalau dalam bahasa yang suka dikelirukan ya, karena konotasinya negatif. Ini perjalanan yang supranatural. Sebab orang supranatural langsung ke dukun biasanya. Ini sudah metafisika. Ini sudah keluar dari hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika. Sehebat apapun manusia untuk menjelaskan, tapi paling tidak bahwa ilmu pengetahuan manusia itu tambah hari, itu tambah memberikan semacam landasan bagi setiap orang yang berpikir untuk bisa memahami bahwa peristiwa itu sangat mungkin terjadi. Nah, tapi bagi orang yang beriman mah nu disebut sangat mungkin bisa terjadi, memang terjadi. Mengapa? Karena dalam Al-Quran itu kan sudah jelas disebutkan, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa
Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq mir rabbihim. Jadi kerjelema nu iman mah lamun eta teh diasongkeun ku Allah, naon wae rupana, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, siapapun yang terlibat atau dilibatkan, siapapun yang berperan atau diperankan, itu faya'lamuna, mereka pasti akan tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Teta unggulna orang beriman itu sesungguhnya. Jadi kita bisa memahami mengapa Abu Bakar kemudian tidak berpikir panjang, artinya tidak lagi menggunakan logikanya, tidak menggunakan lagi akal pikirannya. Ketika seseorang menyampaikan kepada beliau apa yang ia dengar dari Nabi ketika bercerita di Ka'bah itu terkait dengan peristiwa yang dialaminya pada malam hari tadi. Di mana sekarang Rasulullah itu di masjid, didatangilah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang Anda sampaikan tadi? Begini-begini. Langsung dia kan pidato. Bahkan yang lebih ini pun saya percaya. Jadi kalau dalam pandangan orang lain ini Abu Bakar teh nanaonan ya, gitu ya. Belum dilakukan semacam verifikasi atau pengujian, jol-jol menerken. Itulah iman. Dan memang keimanan Abu Bakar itu eueuh nu bisa ngelehkeun, itu masalahnya. Ketika hijrah bagaimana beliau menyerahkan seluruh hartanya, seluruhnya. Tidak disisakan sepeser pun. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Allah. Coba itu. Jadi keimanan macam apa itu yang ada pada seorang Abu Bakar. Jadi itu yang disebut fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq mir rabbihim. Jadi ketika disampaikan itu, kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya, saya mengimani. Bahkan yang lebih daripada itu pun tidak masuk akalnya, saya tetap mengimani. Itulah mengapa kemudian belum mendapat gelar apa? As-Siddiq, artinya yang membenarkan, yang selalu membenarkan. Jadi wajan fi'il itu untuk selalu. Nah, peristiwa ini terjadi di tahun ke-11 kenabian, artinya 1 tahun sebelum beliau hijrah. Kan di Mekah itu beliau 12 tahun sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu 12 tahun dakwah di Mekah. Di tahun ke-12 itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Yathrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Nah, di tahun itu, di tahun yang ke-11 itu adalah puncak dari, saya menyebutnya ya memang kesedihan. Di sana ada kegelisahan, ada kegundahan, kegalauan. Wajar, manusiawi. Karena sekian tahun, 3 tahun kan, bagaimana komunitas muslim itu diboikot oleh kufar Quraisy untuk tidak boleh melakukan transaksi dengan orang-orang Mekah, ya, tidak boleh belanja dan macam-macam yang lain, pokoknya diisolasi saja, diboikot itu 3 tahun, bayangkan. Setelah itu istri beliau meninggal, Siti Khadijah, orang yang selama ini selalu juga menghibur Nabi, menemani Nabi, membiayai dakwah Nabi, bahkan sampai habis tuh seluruh harta bendanya untuk dakwah. Siti Khadijah itu meninggal pada usia berapa ya? 66 tahun. Karena Nabi itu ketika mengalami peristiwa ini usianya 51. Jadi saya tidak akan mengalami Isra lagi karena sudah lewat 51. Rek 60 segedeng deui. Jadi 51.
Jadi Khadijah itu meninggal di usia 65 tahun, 65 dan 66 tahun. Kan lebih sepuh 15 tahun dari Nabi. Karena ketika menikah itu Nabi 25, Siti Khadijah 40 ketika itu. Setelah itu meninggal pula pamannya Abu Thalib, orang yang meskipun tidak mengimani Allah, tapi pembelaannya, penjagaannya itu sejak Nabi kecil sampai Nabi menjadi Rasul. Dan selama Abu Thalib ada, tidak ada yang berani menyentuh Nabi. Jadi kalau ada cerita Rasulullah itu dilempari dengan kotoran ya, diludahi, itu setelah meninggalnya siapa tadi? Pamannya. Jadi selama pamannya masih ada, tidak ada yang berani menyentuh. Padahal Abu Thalib itu miskin beliau itu. Cuma karena nasabnya istimewa, semua orang menghormati beliau sebagai sesepuh di mana itu, di Makkah Al-Mukarramah, yang dihormati, yang disegani. Dan memang orang Makkah itu ya ini ya, sejahiliyahnya orang Makkah itu, mereka berpegang teguh untuk tidak berdusta, ngabohong. Mendustakan iya, tapi ngabohong mah anti pisan. Abu Sufyan itu ketika ditanya oleh Raja Negus Najasyi di Habasyah, kan ketika itu ada orang-orang mukmin yang hijrah ke Habasyah dititah oleh Nabi kan. Kemudian ada rombongan itu dari Makkah menyusul mereka dan meminta agar Negus mendeportasi mereka untuk dikembalikan ke Makkah. Tapi kemudian kan ditanya dulu tuh, mengapa harus dideportasi orang-orang? Ya ditanya beleta. Abu Sufyan yang ditanya ketika itu. Ya. Ketika ditanya Muhammad Tekuma, emang dia itu siapa? Terus apa yang disampaikannya dan macam-macam yang lain. Turunan sah, nah sampai ieu manehna dikenal sebagai pembohong. Atau bagaimana masyarakat Makkah ketika itu memandang dia sebelum dia mengaku menjadi Rasul. Abu Sufyan ngajawab jujur itu, bahwa Muhammad itu dari keturunan ini, sebelumnya dia adalah orang yang amat sangat dipercaya, tidak pernah berbohong, macam-macam. Sampai pada satu ketika ditanya oleh orang lain, mengapa kamu ketika di Habasyah sana menyampaikan informasi terkait dengan data Muhammad itu apa adanya? Apa dia bilang? Ya. Seandainya katanya begini, seandainya dia tidak akan terhina karena kebohongan yang dilakukannya terkait Muhammad, saya akan berbohong. Begitu. Jadi ciri dari kesatrianya orang Arab Quraisy utama itu adalah dia tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah berbohong. Itu. Ya. Nah, baik. Nah, itulah mengapa kemudian sekali lagi bahwa peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah, dan ketika itu beliau ditimpa kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Di blokade, di boikot, kemudian ditinggal istrinya, ditinggal oleh paman, kemudian beliau pun dicaci maki, dimaki-maki ya, dirundung lah, sampai beliau kemudian pergi kemana, ke Taif kan, di Taif di Baledogan sampai kembali lagi. Nah, segala peristiwa itu tentu membuat beliau itu amat sangat bersedih. Itulah mengapa tahun itu disebut sebagai tahun apa katanya? Tahun kesedihan, tahun duka lara, Amul Husni. Nah, di tahun itulah Allah kemudian mengangkat Rasulullah itu untuk melalui sebuah fase dalam kehidupan beliau sebagai seorang Rasul ya.
termasuk juga tentu sebagai seorang hamba, mengalami satu fase yang membuat beliau menjadi amat sangat yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan beliau sejenak pun, sedetik pun, sesaat pun. Nah, itulah mengapa kemudian beliau mengalami peristiwa ini. Dan peristiwa ini direkam kemudian ya dalam surah apa? Al-Isra, atau juga sering disebut surah apa? Bani Israel. Itu. Yang tadi ayatnya saya bacakan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang awal ayatnya itu menggunakan kata subhana. Pertama dalam surah Al-Isra ini, ayat pertama. Yang kedua dalam surah Yasin itu kan, ada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardum mim angku wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Kemudian dalam surah Yasin pun di akhirnya fasubhanalladzi biyadihi malakutu samawati wal, itu ditutup dengan kata itu juga. Kemudian dalam surat Shaffat itu ada subhanallah amma yusyrikun, amma yasifun. Dalam Zukhruf juga subhana rabbis samawati wa rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsy amma yasifun. Kemudian ada ayat juga itu yang, tapi ini bukan awal ya, itu di tengah itu. Ada apa namanya itu, surah Al-Hasyr itu sering dibaca. Nah, kata subhana ini tidak jauh dari kata sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbih, artinya memahasucikan Allah. Dalam surah apa itu yang diawali dengan kata sabbaha? Surah Al-Jumu'ah misalnya kan, itu diawali dengan kata-kata sabbaha. Kemudian ada fi'il amrnya itu dalam surah apa? Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kata-kata ini, kata subhana dan derivasinya itu untuk memastikan bahwa Allah itu melakukan apapun dengan sebenarnya. Itu yang pertama, bahwa benar-benar Allah itu melakukan itu gitu. Yang kedua, bahwa Allah itu melakukan semua yang hebat itu sendiri, karena Allah itu tidak memiliki kelemahan sedikit pun, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Artinya bahwa Ia akan melakukan apapun yang Ia mau tanpa harus misalnya ya minta izin bebeja. Harap minta izin kasah bari ya. Karena semuanya itu adalah Ia yang buat, Ia yang urus. Jadi mana mungkin Ia meminta izin, pun tidak melibatkan siapapun. Itu maksudnya. Jadi, dan bahwa apa yang dilakukannya sebenar-benarnya terjadi. Itu yang dimaksud. Jadi ketika disebut subhana alladzi asra, maha suci yang. Nah, jadi Allah tidak mengatakan bahwa annalladzi asra bi abdi misalnya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi misalnya ya, baraktu, itu tidak ada demikian, tapi menggunakan sifat orang yang ketiga. Jadi maha suci zat yang telah memperjalankan. Nah, ini yang dimaksud asra itu memperjalankan. Jeung lamun geus disebut sara itu artinya jalan di waktu malam. Itu sudah ini. Itu mengapa ada hadis yang disebut wala yusra
ala kitabillahi. Oke, cina di waktu penting tiba-tiba kitab Allah teh bakal leungit, hilang dari peredaran. Jadi kita kan sering mendengar ya bahwa mendekati hari kiamat itu nanti kitab Allah itu akan lenyap, akan hilang dari peredaran. Dan itu dicabutnya di malam hari oleh Allah menggunakan kata wala yusra. Gitu. Jadi kata syara itu artinya adalah berjalan di malam hari. Jadi kalau asra berarti menjalankan, membuat jalan. Lain membuat jalannya jalannya. Menjadikan jalan. Memperjalankan saja lah itu mungkin yang paling penting. Naon bahasa Sundana itu? Hesenya. Naon ngaleumpangkeun mah nya. Nginditkeun di waktu penting gitu tah. Nginditkeun di waktu penting. Asra. Tapi mengapa kemudian ada kata-kata lailan? Ya. Ketika satu kata itu diungkap dalam bentuk nakirah, itu maknanya adalah salah satunya adalah litaklil, untuk menyebut sedikit. Jadi lailan itu adalah sedikit malam. Artinya bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah itu tidak menggunakan seluruh malam atau sebagian besar malam. Itulah mengapa kemudian Ibnu Katsir menyatakan ai fi janahil lail, sayap malam. Pan ari sayap mah ngan sebagian leutik tina awak. Pesawat anu gede sayapna mah sakitu. Moal ngelehkeun awakna itu maksudnya. Itu. Jadi untuk mengatakan bahwa malam hari tapi tidak menggunakan seluruh malam, tapi sedikit saja malam. Nah, saya baca dalam sebuah jurnal itu artikel juga banyak tersebar lah, bapak-bapak juga bisa baca. Ada itu profesor dari UGM itu yang mencoba menjelaskan ini dari sudut ilmu pengetahuan fisika. Nah, jadi dihitunglah cahaya dan macam-macam yang itu. Jadi cina lamun misalnya itu kan cahaya itu kalau saya juga lupa lagi ya, tapi katanya dengan besaran yang dia hitung itu 12 kali putaran katanya bumi bisa dilewati dengan cahaya. Jadi saking cepatnya cahaya. Tapi sekali lagi bahwa ini lebih daripada cahaya. Buktinya apa? Ya buktinya Jibril alaihissalam itu tidak menemani Nabi ketika Nabi akan mendapatkan titah dari Allah. Bahasa nate Muhammad wayana maneh sorangannya. Nah, emang ente rek ka mana Bril lah cek urang murid gitu. Oh lamun saya maksa ka ditu hancur saya gitu. Artinya cahaya saja bisa lenyap itu oleh ruang yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu. Nah, di sini memang ada yang menyebut bahwa Nabi Ibrahim hanya mengantar sampai ke langit 7. Dari langit 7 ke Sidratul Muntaha Nabi Ibrahim tidak ikut. Ada juga yang mengatakan bahwa Malaikat Jibril masih menemani sampai Sidratul Muntaha, tapi ketika sampai hendak ke Mustawa di mana Nabi menerima perintah, itu Jibril minta ditinggalkan. Wallahu alam. Ya. Sebab riwayatnya banyak sekali. Ini berlembar-lembar riwayat tentang Isra Mi'raj dengan ragam versi. Ya. Berlembar-lembar. Kemudian yang kedua akan dia acaknya supaya paham. Ada ulama yang mengatakan bahwa kejadian itu tidak terjadi sekali. Jadi kieu. Isra jeung Mi'raj itu di lain waktu. Di waktu yang berbeda. Sebab memang ada riwayat nanti bahwa seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik itu, bahwa Nabi ketika itu sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba kemudian langit-langit rumahnya terbuka dan beliau dibawa pergi oleh malaikat Jibril ke mana tuh, ke Masjidil Haram untuk kemudian dibelah dadanya, fafurija qalbuhu, ya, dibelah dadanya.
kemudian dicuci oleh apa itu air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril membawa apa itu tostun, itu cawan yang dipenuhi, di sini disebutkan apa mulia, dipenuhi oleh apa? Hikmah, iman dan hikmah diasupkan. Ada, berarti kan terjadinya di Mekah, langsung ke langit sana. Sebab setelah itu katanya dibawa naik ke langit sana, ketemu nanti dengan Adam dan nabi-nabi yang lain. Nanti saya ceritakan. Tapi juga nanti ada riwayat yang lain yang menyebut bahwa Nabi ketika itu sedang berada di Ka'bah. Keur nyarande kieu bari jeung merenungi. Ya itu tadi kan di tahun kesedihan itu kan. Ya. Tiba-tiba datang 3 nafar itu, salah satu nafar itu, jadi 3 orang maksudnya. Nah, diskusi ya. Nah, kemudian langsung dibawa Nabi, dibelah dan seperti yang tadi. Tapi nanti ada riwayat yang lain yang menyebut bahwa Nabi itu dibawa ke Mekah dari rumahnya ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram itu dibawakan buraq, kemudian pergi ke Baitul Muqaddas di Masjid Aqsa. Ini seperti ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, nanti setelah datang ke mana? Ke Baitul Muqaddas, Masjid Aqsa ya. Kemudian beliau mengimami siapa? Para nabi. Para nabi ini. Ngimaman para nabi 2 rakaat. Setelah burukna tadi di talian di luar, ayat 4 khusus di mana para nabi itu selalu mengikatkan tunggangannya di tempat itu. Nabi sholat, setelah itu keluar. Setelah keluar, langsung Jibril memberikan 2 minuman. Satu apa? Susu. Yang kedua khamar. Yang dipilih Nabi susu. Setelah itu malaikat Jibril bilang bahwa kamu telah memilih al-fitrah. Seandainya kamu milih yang khamar, maka umatmu pasti akan banyak yang maksiat kepada Allah. Nah, jadi ayeuna tinggal dihitung we nu loba maksiat atau nu taat ya gitu ya umat Nabi Muhammad. Nah, setelah itu barulah setelah minum susu itu baru naik ke baru melakukan mi'raj. Ini hadis-hadisnya memang seperti itu. Itulah mengapa kemudian ada tadi itu ada yang menyebut bahwa peristiwa itu terjadi bukan sekali, tapi ada yang menyebut 2 kali atau yang menyebut 3 kali. Tapi yang saya baca ini pendapat dari siapa? Sebentar. Itu berlembar-lembar ini, banyak sekali riwayatnya ini. Ya. Bentar. Seberapa lembar itu? Nah, ini di sini. Tapi ini ada pandangan yang menurut saya ini pandangan bisa dipegang gitu. Jadi wa idza hasalal wuqufu 'alal majmu'ah dil ahadits shahihah wa hasan wa dhaifuha. Jadi hadis ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, malah yang palsu. Salah satu yang palsu itu adalah apa? Adanya narasi prolog mengapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Katanya ada diskusi antara bumi dengan langit. Itu. Jadi katanya langit itu iri katanya kepada bumi. Kan diskusi. Langit nyebutkeun, urang mah tempat Allah cenah. Dan urang mah aya makhluk nu paling mulia sa-alam semesta. Gitu we tembal. Sampai akhirnya langit merasa bersedih karena iya, meskipun malaikat ada di sini, tapi makhluk yang termulia se-alam semesta itu cuma Muhammad, dan itu adanya di bumi, tak gitulah. Mantap, langit langsung mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, tolonglah itu datangkan Muhammad supaya nganjang ngadieulah ka langit gitu. Nah, itu hadis palsu itu. Ada dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi memang macam-macam riwayat. Jadi justru itu yang sering
sampaikan di majelis-majelis peringatan Isra Mi'raj. Dan memang menarik. Komo barijeng penceramana tukang dongeng, itu tambah menarik itu. Padahal kan tidak seperti itu juga. Ya. Baik. Nah, ini disebutkan bahwa walam yankil hadza an ahadi minas salaf walau ta'adu hadir ta'adud li akhbari Nabi sallam bihi ya umatahu walinaqlihin nas ala ta'udidu wa takrar. Ini tidak ada seorang ulama salaf pun yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi berulang-ulang. Cuma sekali itu, pada malam itu. Mengapa? Karena ayatnya kayak gitu Pak tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Satu malam tidak berulang. Jadi bohong besar kalau ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj. Karena riwayat yang sahihnya itu menyambungkan kedua peristiwa itu dalam satu malam. Itu tadi. Cuma nanti terkait dengan Mi'rajnya itu dijelaskan dalam surah An-Najm itu. Nanti ada. Ayatnya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dan seterusnya. Baik. Saya ini kalau menjelaskan seluruhnya susah ya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Bahwa peristiwa ini benar terjadi dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari peristiwa ini. Pokoknya geus ieu mah ijma'na kaum muslimin menerima bahwa peristiwa ini terjadi. Kalaupun tadi ada yang dipersoalkan tadi Pak, seberapa kali gitu kan. Yang kedua, bahwa peristiwa ini terjadi di suatu malam. Cuma malam itu, malam apa, tanggal sabaraha, itu memang tidak ada riwayat yang sahih yang memastikan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ngan hari Rajab nama hampir masyhur lah, tapi tanggalnya itu menjadi cuma pada akhirnya kan orang menyepakati, memang harus menyepakati pokoknya ya tanggal sabaraha lah gitu kan. Maka 27 itu yang dipilih. Ya. Jadi malam ganjil. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lamun umat mukmin kalau ada malam yang terbaik itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam yang terbaik bagi Nabi adalah malam ini. Malam ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Mengapa? Karena malam itu Allah Subhanahu wa taala langsung ngomong sama Nabi. Pertanyaannya, Nabi ketemu sama Allah enggak bertatap muka begini enggak? Ketika Allah ngomong itu menitah sholat itu kan bolak-balik ya. Ya kan sholat awalnya dititah berapa? 50. Datang ke Musa, umat maneh lemah awak, lemah hati, cina gitu disebutnya. Urang teh dihina ya ku Nabi Musa teh. Lemah awak, lemah hati, terus naon deui aya riwayatnya di dieu. Di dia disebutkeun. Fa ummatuka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absoron wa asma'an. Geus pokona goreng urang teh dari Nabi Musa. Sahih riwayat ini, riwayat Imam Bukhari ini ya, dan juga Muslim. Ya umat maneh teh Muhammad, umat nu salemah-lemahna cenah jasadna, hatena, awakna, panona, pangningalina. Wa asma'an jeung pangdengena. Kita ini pokoknya umat nu goreng cek Nabi Musa. Umat yang memiliki kelemahan di seluruh bagian tubuh kita. Moal kuat cenah 50 mah. Sok ayeuna menta ka Allah kaditu cenah. Fa khafif menta keringanan begitu. Maka langsung ya ke Allah sampai ke bolak-balik kan. Cuma ada dua riwayat nih Pak Argani. Dalam satu riwayat nyebutkan diturunkan teh 555 ya gitu ya. Salapan balikan berarti kan? Iya kan?
Sebab nyisanya 5 kan? Dari 50 kan kalau bolak-balik 10, 50 habis berarti kan? Nah ini disisakan 5 berarti 9 kali balikan. Tapi ada riwayat yang menyebutkan 10-10 dan itu pun sahih. Ya. Sampai kan disisakan 5. 5 wae ge Nabi Musa teh masih kene nyarita. Ya. Kami pernah ya, marentahkeun Bani Israel teh kieu. Padahal umat kula awakna kuat. Ya siapa yang meragukan Nabi Musa? Sakali tenggel ngajongkeng batur. Berarti kan kuat. Ya kan ketika ada 2 orang bertengkar, 1 orang Mesir, 1 orang Bani Israel, Asyar. Oh ngarasa yo dulur sa Bani Israel dibelaan. Cekuk tenggel orang Mesir, sekali mau sekali tenggelam, luar biasa. Untuk menunjukkan betapa Bani Israel itu orang-orang yang secara fisik kuat. Eta ngabangun naon? Itu piramid itu. Memang ari arsitekna masaha Haman. Tapi kan nu gawe nama lain Haman apa nih? Yang menyusun batu itu siapa? Ya itu budak-budak Bani Israel yang diperbudak itu. Itu ngangkat batu segede-gede naon eta. Ya. Dan belum ada teknologi seperti yang kita bayangkan ya. Jadi eta bangunan luhur untuk menunjukkan kuat. Ya. Terus siapa itu yang Jabu Sokhro Bilwad itu? Samud. Ya. Mahat gunung menjadi rumah, istana dan macam-macam dan itu indah. Kan itu di daerah mana itu? Yang pernah mungkin di Jordan ya. Di Jordan itu, ya, itu kan luar biasa untuk menunjukkan ya, Dil Autad ya, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah ini pun masih mengatakan ya Muhammad katanya sok metade keringanan sampai Nabi bilang kepada Allah itu minta keringanan fakhafif anna. Apa kata Allah? Ya Muhammad, dijawab oleh Nabi labbaika wa sa'daik innahu la yubadilul qaul ladaikana faradtu alaik fi umil kitab. Ya, ini sudah diterapkan memang dalam umul kitab bahwa sholat untuk kamu itu 5. Jadi cigana tadi mah Allah teh keur nguji begitu. Sejauh mana ketaatan Nabi untuk melaksanakan perintah. Ada buktinya ketika diperintah 50 langsung narima we Nabi mah. Langsung ngan datang ka Musa furidda farada rabbuka alaik. Apa yang dititahkan oleh Tuhanmu kepadamu Muhammad? Salat 50. Waduh, gitu tah. Jadi Nabi menerima sebenarnya 50 dengan teu apa yang lain mau 50. Ya. Moal aya keur ngising-ngising acan. Ya leresnya 50 gitu. Namun sekali sholat misalnya 5 menit berapa tuh? So panghitungkeun sebenarnya. Ya, jadi teu aya waktu jedanya. Nah, karena kayak ngahuap geus adzan deui Gitu. Nah. Jadi tidak akan dirubah, itu sudah ketentuannya begitu. Fakulu hasanatin bi asri amsalia, tapi anu tiap-tiap kehadian itu kan dibalasnya 10. Ya. Fahiyya khamsuna fi umil kitab, dan itu adalah 50 di catatan umul kitab. Jadi tetap kurang teh 50 di catatan di ditu gitu. Ngan dina pelaksanaan 5 kali. Nah, baik, saya akan urut begini. Ini yang sudah saya pilih ya. Jadi Nabi itu ketika itu berada di rumahnya didatangi oleh malaikat Jibril, dibawa ke Ka'bah, kemudian dibelah dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Ya. Setelah dicuci, kemudian dimasukkan iman dan hikmah penuh. Setelah itu didatangkan buruk, meskipun ada cerita palsunya itu ya, tapi buruk didatangkan. Sorry hari buruk nama. Ngan kisah nu palsu. Didatangkan buruk, tunggangan itu katanya lebih kecil daripada himar, tapi lebih besar dari himar tapi lebih kecil dari begal, ya, anak kuda.
Kemudian pergilah itu ke mana? Dengan buruk itu ke Baitul Muqaddas. Dan ingat di perjalanan itu Nabi melihat beragam-ragam peristiwa. Ku Allah dihadirkan seluruh peristiwa. Sebagian sahih, sebagian palsu itu yang diceritakan oleh para ustadz itu. Tapi memang Nabi diperlihatkan berbagai macam peristiwa. Dan itu nanti terkonfirmasi dari ketika Nabi menceritakan itu kemudian ditolak oleh kufar Quraisy, ya. Nah, kalau sempat saya nanti ceritakan. Kemudian sampai ke Baitul Muqaddas, kemudian langsung buruknya diikat di tempat biasa para nabi dulu itu mengikat tunggangannya. Kemudian beliau masuk ke Baitul Muqaddas mengimami 2 rakaat para nabi. Setelah itu Nabi keluar. Setelah keluar, kemudian malaikat Jibril memberikan 2 tadi minuman itu, 2 cawan minuman, 1 susu, 1 khamar. Kemudian Nabi memilih yang susu itu. Nah, setelah itu Nabi langsung dibawa. Di langit yang pertama itu kan ada dialog. Saha, saya Jibril. Man ma'aka saha nu bareng jeung maneh. Bahasa urang mah. Siapa yang menyertai kamu? Ini Muhammad. Qad ursila bih, apakah dia sudah diutus oleh Allah? Itu. Sudah katanya. Maka dibuka tuh pintu yang pertama, pintu langit itu. Didapatilah seorang laki-laki yang tinggi besar, di kanan kirinya itu ada kumpulan manusia yang amat sangat banyak, itu kanan kirinya. Laki-laki itu kalau menengok ke kanan dia tersenyum, fadohika, tersenyum, tertawa bahkan. Tapi kalau nengok kiri, fabahka, dia menangis. Ya. Ketika ditanya Jibril kunaon eta jelma teh lamun ningali kakatu usiri, lamun ningali kakenca ceri. Dia itu anak cucunya. Dia itu Adam. Nah, yang kanan kiri itu anak cucunya. Nah, yang kanan adalah anak cucunya yang taat kepada Allah, sehingga dia senang sekali melihatnya. Taraat kabeh nu kanan. Yang kiri itu masih atau daroraka kabeh, dia bersedih sehingga dia menangis. Jadi langit pertama ketemu dengan siapa? Apa hikmahnya? Bahwa Nabi itu sedang diajarkan oleh Allah. Ulah nepikeun ka pohokana asal muasal. Yen maneh teh jiga kieu ayeuna teh aya nu ngajadikeun sababna. Nyaeta kolot maneh. Lamun eueuh Adam eueuh maneh gitu. Meskipun Nabi Muhammad sudah dicatat sedemikian rupa sebagai makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah, tetapi ingat bahwa tetap dia adalah Bani Adam, anak cucunya Adam. Jadi seolah-olah Nabi itu diingatkan bahwa kamu tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Kamu ada itu karena dia. Itulah di langit yang pertama. Itulah mengapa kemudian farohabah artinya menyambutlah, ya. Menyambut Nabi itu dengan sebutan apa? Bibni Soleh, oh anakku yang saleh gitu. Wabi Nabi saleh. Selesai, naik langit yang kedua. Ditanya juga, siapa Anda ini? Saya Jibril. Kamu bareng sama siapa? Ini Muhammad. Dia sudah diutus, pertanyaannya sama. Dibuka, siapa yang didapati di langit yang kedua? 2 orang, Nabi Isa dan Nabi Yahya, sepupuannya itu. Ya kan, Nabi Isa itu anaknya Maryam, ya, cucunya Imron. Nu ieu Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria, duluna Imron. Itu. Jadi Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Ada yang menyebut Nabi Zakaria itu adiknya Imron, ada yang menyebut kakaknya. Wah. Jadi sepupuan lah gitu. Ya, itu. Nah, mengapa dipertemukan dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad sedang diingatkan bahwa kalau kamu sekarang merasa sedih karena ketika kamu lahir tidak ada bapak, kemudian ketika kamu masih kecil ditinggal ibu, ya, seolah-olah kamu itu menjadi anak yang terlantar, ada yang lebih daripada kamu, Isa.
Dia lahir bahkan tanpa ayah. Bagaimana ibunya sangat bersedih ketika dimaki-maki, dibully, dirundung, dihina, dicaci, sampai dia harus menepi ke pinggir kampung sana berdua dengan bayi yang masih di mana mah masih kena untung aya nu ngarorok saha akina mangna nepikeun ka dewasa nepi ka diangkat jadi rasul masih kena aya nu ngajaga Isa. Jadi seolah-olah itu sedang diingatkan Nabi ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu itu lahir dalam keadaan yatim, tapi kamu tetap masih punya bapak, dan kubur bapakmu masih bisa ditunjukkan orang tuh tempat bapakmu dimakamkan. Nabi Isa rek ditunjukkan di mana? Itu. Yang kedua, Nabi sedang diingatkan bahwa kamu ada makhluk yang termulia, tapi kamu tidak bisa bicara ketika kamu lahir. Isa itu ditakdirkan Allah bisa berbicara menjadi pembela ibundanya ketika masih di dalam gendongan. Ya kan Maryam itu dituduh macam-macam. Kamu ini wanita apa? Ibu bapakmu tuh orang baik. Kamu nurun ke saya, pakai hamil di luar nikah lah begitu. Nah, kemudian siapa? Siti Maryam hanya bisa menunjuk. Terus mereka kan ngomong, bagaimana mungkin kami bisa ngomong sama bayimu itu? Tapi tiba-tiba Nabi Isa kan ngomong, seperti dalam surah Ali Imran itu. Kemudian Yahya itu sejak kecil sudah dididik menjadi orang yang baik. Oleh siapa? Oleh bapaknya. Sudah diwariskan kepada dia pemahaman tentang Taurat sejak dini, sejak detik. Jadi bahasana kieu lah, lamun ayeuna aya budak anu apal Quran di usia misalnya 7 tahun, malah Nabi Yahya itu geus apal Taurat memeh umur 7 tahun. Wa kana sobian masih kene budak keneh pisan. Jadi Nabi ini seolah-olah sedang dihadapkan pada satu kenyataan bahwa ini orang-orang yang hebat sebenarnya. Sebelum kamu mereka itu hebat. Naik ke langit katilu ditanya deui. Yang ketiga langit siapa itu yang isi? Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf seperti yang kita tahu kan, bagaimana dia itu dizalimi oleh saudara-saudaranya sampai hendak dibunuh dan masih diselamatkan Allah, ngan diasupkeun karena sumur. Nah, diceritakan bahwa dengan keprihatinan yang menimpa dia sukses menjadi seorang pemimpin hebat yang bisa membangun Mesir menjadi sejahtera. Budak panggih tina sumur jadi penguasa itu kan keren ya. Bahkan apa ya, separuh ketampanan. Jadi disebutnya syatru hasanihi. Jadi setengah ketampanan makhluk manusia itu ada di Yusuf. Jadi orang mah sesana. Jadi lamun ayeuna anu ganteng luar biasa jeung eta teh masih kene sesana eta setengah anu dibagi gitu. Nabi Yusuf mah setengah ku sorangan. Ya coba. Itulah mengapa tidak heran ya dalam surah apa itu? Surah Yusuf kan diceritakan. Nah, bagaimana wanita-wanita ya pan keheul Zulaikha itu dihina umatnya cenah aya non pamajikan penggede kabita ka saha ka anak angkatnya dan macam-macam lah. Dina hiji waktu dihadirkan ya para sosialita gitu ya. Para sosialita dihadirkan, dijamu, kemudian ngahaja Yusuf teh dipertontonkeun ku saha pujo lah ya. Sok keluar mana tadi itu. Nabi Yusuf keluar, Pak. Masyaallah, si perempuan ini pada melotot teu kieu. Nepikeun ka naon? Leungeunna ka keureut eta. Ngeureut leungeun sorangan garetihan gitu.
Saking terpesonanya terhadap wajah. Itu udah setengah kegantengan manusia tamplok di Yusuf. Itu Nabi yang ngomong itu saya. Jadi lamun kurang kieu wajah teh ting bubuk kasabarahan. Itu ya. Itu saya. Jadi baheula lagi ari ibu-ibu ngagosip geus aya. Mantap kuhul teh dihadirkan dijamu gitu. Sok maneh keluar isuk. Terus gitu keluar langsung. Itu seperti yang inilah ilustrasinya di YouTube ya ayat masih ditinggal kira film nah ya. Itu Yusuf. Ya. Anak pungutan dari sumur yang sudah dibuang oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya malah menjadi penggede. Tapi tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Bagaimana Nabi siapa? Yakub itu sampai buta kan, saking terus-terusan nangis itu. Sedih itu ya, karena anak yang disayanginya itu hilang. Sampai akhirnya nanti sembuh itu. Setelah baju Nabi Yusuf itu ditempel gitu. Kemudian itu langit keberapa tadi? 3 ya. Naik ke langit yang keempat. Siapa yang ditemui di langit? Nabi Idris. Nabi Idris itu cucunya Nabi Adam, cucu buyut lah, dari Sis. Kan Nabi Sis itu anak Nabi Adam. Malah di cerita-cerita di YouTube Nabi Sis pernah ke Jawa kan dia. Mantap orang Jawa ngalege gue. Itu Nabi Idris. Mengapa Nabi Idris itu diasongkeun anak? Ini pertanyaan. Jauh kan? Mengapa tidak Nabi Sulaiman misalnya? Raja kan? Nabi Daud misalnya kuat awakna dan macam-macam yang lain. Tapi mengapa Nabi Idris? Nabi Idris itu adalah nabi yang dianugerahi Allah itu ilmu pengetahuan. Jadi orang pertama kali yang dikenalkan teknologi kepada manusia adalah Nabi Idris. Nabi Idris. Jadi ilmu menenun dan seterusnya itu dimulai dari Nabi Idris. Baheula mah pan ada daunana dipakai naon gitu. Nah, itu yang memulai membuat produk baju pakaiannya Nabi Idris. Gitu. Memang cerdas. Maka dikatakan Idris dari kata darosa, artinya belajar. Jadi pembelajar. Kemudian langit yang kelima siapa? Nabi Harun. Nabi Harun, nabi yang pernah dicepeng sirahna ku Nabi Musa gara-gara ambok. Ditinggalkan sakedeung ka mana ka Bukit Tursina, pas pulang kabeh Bani Israel geus nyembah anak sapi. Itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu. Mengapa dipertemukan dengan Nabi Harun itu? Untuk menceritakan bahwa saudara seiring itu adalah yang siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab dari saudaranya ketika saudaranya pergi. Jaga amanah, dan memang amanah. Tapi yang kedua yang paling penting, Nabi Harun ini dikenal sebagai afsahul kalam. Orang yang kalau ngomong tuh fasih sekali. Itulah mengapa Nabi Musa ingin ditemani ketika mau menemui siapa? Fir'aun itu. Ya Allah, kalau saya ini keluh lidah, ya kan diurus dileletik pan. Nabi Musa kan diurus dileletik ku Fir'aun, ku istrina Siti Asia. Ya. Jadi kalau saya sendiri saya itu keluh lidah, tolonglah temani saya itu, berikan saya teman itu, saudara saya Harun. Harun itu adalah orang yang fasih lisannya, capetang lamun nyarita. Itu Nabi Harun. Nah, yang keenam itu Nabi Musa. Nabi Musa ini ada yang bilang tapi ini jangan disebut ianya. Ya mah heureuyna meskipun Nabi Musa itu disifati oleh Nabi Muhammad itu orangnya itu kepalanya rada botak, bedegul lah gitu. Itu Nabi Musa. Jadi memang kagambarkannya jelema model kieu kumaha temperamental kan begitu kan. Gitu. Itulah Nabi Musa. Justru nanti kisah Mi'raj itu ya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ini nanti. Cuma ketika Nabi Muhammad itu lewat ke Nabi Musa,
setelah lewat, Nabi Musa nangis. Ya. Mengapa menangis? Karena beliau merasa bahwa kok ada ya orang yang lebih baik dari saya, yang lebih mulia dari saya. Saya ini kan pernah ngomong langsung dengan Allah, ngobrol langsung dengan Allah. Tapi ternyata ada orang yang dalam catatan Allah itu lebih mulia dari dirinya. Gitu. Mengapa? Karena nanti umatnya itu akan lebih banyak dari saya katanya. Yang kedua, ketika masuk surga, umat dia akan lebih mulia daripada umat-umat saya. Cek Nabi Musa. Jadi ini bukan iri ya, tapi apa ya? Ya mungkin merasa bahwa ternyata masih ada orang yang lebih dari saya. Naik ke 6 ketemu dengan naik ke 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah setelah itulah naik ke Sidratul Muntaha. Nah ini yang perlu saya luruskan adalah bahwa ketika Nabi menerima titah itu, jarak antara Allah ini katanya ini dengan Nabi Muhammad itu seperti dua busur, tapi dipenuhi dengan cahaya. Jadi ketika disebut nahan ningali Allah, enggak, yang saya lihat cahaya, sepenuhnya cahaya. Cuma ada suara yang tadi itu menitah sholat itu, yang 50 kali itu. Itulah mengapa Siti Aisyah sampai bilang, dusta orang yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah melihat wajah Allah ketika di Sidratul Muntaha. Tidak. Ketika di Mustawa tidak. Karena Nabi sendiri bercerita ya seperti yang dituturkan dalam hadis yang sahih, yang dilihatnya adalah cahaya saja. Itu. Bahkan ketika itu sebelum ada dialog itu, Nabi mensifati sekitarnya itu seperti apa itu namanya, suara-suara pena yang sedang menulis dari para malaikat. Bahkan sebenarnya sebelum berdialog itu Nabi sempat dulu ke Baitul Ma'mur, masjid yang ada di langit. Kan kalau masjid yang ada di bumi itu Masjidil Haram ya. Itu kalau di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Nah, masjid ini setiap hari itu didatangi oleh 70.000 malaikat yang beribadah kepada Allah. Nah ketika giliran mereka keluar, mereka tidak akan masuk lagi. Artinya bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Unggal poe didatangan ku 70.000 malaikat yang berbeda dari yang sebelumnya. Pan ari Masjid Muhajirin mah datang iya kan? Iya kan? Datang di iya gitu kan. Nah, nu ka Mekah ge nya kitu we pastilah bolak-balik orang-orang itu saja kan. Nah Baitul Ma'mur tidak, 70.000 sholat, setelah itu keluar nanti datang 70.000 tapi yang lain. Itu Baitul Ma'mur namanya. Nah ini ada yang menyebut bahwa Baitul Ma'mur itu masih dalam konteks sama'ud dunia, di langit dunia. Jadi 7 lapis langit itu sebenarnya masih kategori langit dunia. Numatak lamun urang ningali angkasa luar sana itu ya memang menjadi sangat sulit untuk bisa. Faktanya kan teleskop yang tercanggih sekalipun, setiap ada teleskop yang tercanggih ditemukan lagi yang baru terus. Nu ayeuna kapanggih isuk beda deui. Itu yang disebut dengan gelembung angkasa ya. Jadi angkasa yang mengembang terus menerus itu. Nah itulah pengalaman ini yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi kita begini, orang masuk ngareah teh upacarana. Ya peringatanna rame, masjid pinuh leres tuh. Nyalamun rajaban misalnya pinuh kan. Tapi pan hari sholat mah angger sakit. Iya kan? Jadi lamun perayaan rajaban nama pinuh, tapi pas waktu sholat mah angger sakit. Iya kan?
Nah, ini yang perlu kita benahi. Jadi sesungguhnya ya gimana ya? Jadi inilah problem kita umat Islam hari ini, bahwa masjid yang semestinya menjadi tempat di mana setiap muslim itu merasa butuh untuk tinggal di dalamnya, sekarang sudah tidak lagi menjadi pilihan. Anak-anak muda kita kan lebih banyak senang tinggal di kafe, di tempat nongkrong. Kemudian lamun hayang healing pasti ke gunung, ke pantai, ke mana deh Pak Edi? Mana lagi tuh Pak Arga? Ke mall itu. Kalau dulu ini di zaman Rasulullah, siapapun kalau ingin mendapatkan ketenangan pasti larinya ke masjid. Berujung legakan ya kan. Ali bin Abi Thalib itu ketika mau nyandung dicareku pamajikanana, lompat ke mana? Ke masjid dengan goler di masjid. Nah, itu. Jadi masjid itu menjadi tempat panglompatan. Itu. Dari ragam masalah. Ngan di urang mah kadang-kadang sok disindir oge ku batur. Ditimpa we ka susah kare ka masjid. Padahal mah kene justru syukur daripada ka dukun. Iya kan? Mendingan ke masjid ngadu ke Allah, ulah dicarek. Malah kita bersyukur kepada Allah itu. Dia mau ke masjid. Coba daripada dia bunuh diri, daripada dia ke dukun atau gabung dengan kelompok-kelompok yang tidak karuan, kan mendingan ke masjid. Mestinya kita sambut. Ditenangkan oleh kita, digembirakan oleh kita. Mestinya begitu. Lain sabaliknya kalau diulang, pas susah nawe ke masjid, senang wapo. Ulah gitu orang ulah usilan gitu ya. Justru kita sambut itu. Itulah mengapa masjid di zaman Rasulullah itu menjadi sekali lagi tempat yang nyaman, tempat teraman. Bahkan orang Nasrani sekalipun merasa nyaman tinggal di masjid Rasulullah itu. Sampai pada satu ketika ada waktu Najran itu datang para pendeta ya ke masjid nanya macam-macam kepada Nabi. Pas waktu ibadah minta izin kan Nabi. Umar bin Khattab ngambek, jangan ya Rasulullah. Tidak naon. Itu sampai sebegitunya itu. Masjid diperlakukan oleh Nabi itu menjadi benar-benar pusat. Ketika musim peperangan jadi pusat kesehatan, layanan. Didirikan tenda di dalam masjid tendanya. Jadi lain di luar masjid, di dalam masjid. Ngan ayeuna duka ti iraha masjid teh ngan seukur jadi tempat sholat aja ngaji. Gitu. Padahal di zaman Rasul dan zaman kekhilafahan itu masjid menjadi kantor pemerintahan memang. Jadi kalau musyawarah di masjid, gitu. Ngan memang tertib, gitu. Di zaman Umar geus mulai rada ieu ditertibkeun deui. Nah, karena aktivitas semakin banyak, masjid nanti diperluas di zaman Utsman bin Affan. Itu. Tadinya mah Abu Bakar nggak mau merubah, Umar juga pas zaman Utsman baru diperluas. Terus sampai ayeuna gede sakitu. Ya, itu. Nah, jadi maksud saya bahwa peristiwa ini minal Masjidil Haram ilal masjid ka masjid. Terus naik ke Masjid Baitul Ma'mur, masjid langit, masjid bumi. Nah, itulah mengapa Al-Muhajirin ini harus jadi masjid yang ya seitik nyalamu disebut pusat peradaban mah asa krending. Atau kieu lah jadi pusat kagiatan kemasyarakatan. Bahwa kelak akan memunculkan keadaban itu adalah dampak dari kebaikan tata kelola yang kita lakukan. Jadi harus bisa seperti itu masjid. Ya. Kudu juga Masjidil Haram lah itu mendatangkan barokah bagi orang-orang di sekitar masjid. Jeung ulah nganggap yen lamun di masjid eueuh copet. Di zaman Nabi ge copet mah geus aya.
Jadi jangan dikira copetnya profesi modern. Zaman Nabi geus aya copet itu. Nah, itu. Ngan di masjid mah ulah transaksi. Nerangkeun ilmu dagang meunang. Nerangkeun ilmu ekonomi boleh. Ngan teu meunang teh cing eta meuli itu. Saling tawar. Itu yang enggak bolehnya. Atau nu kadua nanyakeun barang leungit. Itu katanya. Itu yang tidak boleh. Jadi hikmahna naon si Isra Mi'raj sederhana. Ya namun urang hayang jadi manusia anu leuwih keren lah gitu bahasa ya namun. Ya kita sholat. Karena sholat itu adalah saat dimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, munajat dengan Allah. Malah dalam bagian sholat itu ada saat dimana Allah begitu dekat dengan kita. Di mana? Sujud. Sujud naon eta? Wah, sujud di mana? Dak sujud. Pokoknya sujud dengan rata-rata bisi lilating sok di sujud terakhir palingnya. Padahal sebelum di setiap sujud juga. Jadi soklah masjid kita dimakmurkan ini. Jadi lamun bisa mah ya jadi pusat tadilah kegiatan nu aralus. Ngan lamun geus mulai rada tarik sora, nah langsung istighfar. Ulah nepikeun ka parasea di masjid. Itu yang disayangkan kan parasea di masjid ini. Nah, itu enggak boleh. Ya. Sampai Nabi kan pernah bilang kumu ani, sudah tinggalkan saya. Jadi Nabi mah paling terseneng papaseaan teh. Itu yang harus kita catat. Nabi kita itu orang yang paling tidak senang kalau melihat orang bertengkar, tarik-tarik sora. Itu paling tidak senang. Itu Nabi itu. Jadi Nabi mah hayang ningali umat nate alakur gitu kan. Keun we ari beda A B C D nama teh. Ngan ulah tepikeun ka apa parasea. Bisalah ya ini ya jamaah muhajirin ya. Lebar masjid geus hade kieu. Malah payudi mah cenah eta bade naon niungan eta cita-citana gitu. Nanti ngomong sama DKM yang lain itu. Ya, jadi bisa ngariung. Kan salah satu hal yang hilang dari kita mungkin urang lagi capek ogenya. Pada maghrib nepi ka isya gitu. Ngobrol gitu. Bebas. Ya kalau tidak ingin mengganggu orang yang sholat ya kita rada nyingkur di mana. Itu mungkin ya. Jadi kalau dibaca semua itu banyak sekali jeung lieur sebab riwayatnya beda-beda. Tapi intinya itu pesan yang paling utama itu bahwa peristiwa ini adalah sebuah keniscayaan pasti memang terjadi dialami. Allah menyebutnya asrobi abdihi ya, itu untuk menegaskan bahwa memang benar-benar Nabi itu melakukan perjalanan itu bukan hanya ruhnya semata tapi juga jasadnya. Kumaha itu carana bet bisa eta materi. Wah, ya itu mah urusan Allah dah. Asro Allah yang memperjalankan. Ilustrasi Pak Zainuddin MZ itu yang bagus itu. Nah, bet bisa. Namun aya sireum cenah dina jas urang ya dina saku jas ya. Urang teh sadar mawa sireum dina saku. Ini teh ka Bogor. Itu balik deui terus si sireum teh ngomong ka babaturanana. Tadi uing ngaliwatan tol Jagorawi kieu di Bogor tuh oh aya manisan pala jeung pirang-pirang panggujung soal. Ceuk babaturan itu Asia mana ngawadul apa gitu. Hah? Itu. Nah, bet make ngawadul da aing mah tadi cenah di bawahku nu mawa dari. Nah, seperti itulah. Jadi guys, urang mah teu kudu nyaho urusan nu mawa we kumaha. Ieu komo nu mawana Allah Subhanahu wa taala, zat anu nyiptakeun sagalana. Jadi kita yakin itu sebagai sebuah kebenaran. Dan memang ilmu pun sekarang sudah mulai mengakui bahwa perjalanan itu benar-benar terjadi. Nah, itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Bisi bab dongeng nama teu kudu lah eta mah dongeng-dongeng eta lolobana. Nah itu ya. Dongeng. Jadi saya ingin bahwa peringatan-peringatan itu bukan sekedar rame dina pas waktuna peringatan, tapi
kira-kira inti dari maksud peristiwa itu apa, itulah yang kita harus pegang. Itu saja mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ngaler ngidulna ya obrolan bab Isra Mi'raj itu paling tidak bisa membuat kita lebih menebalkan keimanan kita dengan izin Allah dan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak akan menjadi bagian yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah nanti dengan segala ketaatan kita. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.